Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di rumahnya Allah, Masjid Nurul Iman, di majelis yang merupakan taman-taman surga. Jadi kita sekalian alhamdulillah masih dipilih oleh Allah, sekali lagi dimudahkan untuk hadir di majelis kesempatan pada pagi hari ini. Salawat teriring salam mudah-mudahan akan senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kelak orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum masuk ke materi, beberapa tahun yang lalu saya juga sudah sempat hadir, namun karena memang kalau dalam istilah ilmu nahwu itu posisi saya sebagai badal. Badal itu pengganti. Kalau ban mobil itu namanya ban serep. Ban serep akan dipakai ketika bannya memang sudah tidak bisa dipakai, entah bocor ataupun pecah. Tetapi fungsi ban serep ini juga vital. Kalau nggak ada ban serep, nggak bakal bisa jalan mobilnya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, kami selalu mengingatkan kepada seluruh jamaah di mana saja saya mengisi pengajian ataupun materi, bahwasanya kata Rasulullah ini yang perlu kita pegang, kita kasih warisan kepada semua anak cucu keluarga kita. Kata Rasulullah dalam kitab Tanhikul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, kata Rasulullah, julusuka fil majlisil ilmi khairun minal alfi tatawu'i. Julusuka, duduknya Bapak Ibu jamaah sekalian, fil majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu, majelis dzikir seperti pada kesempatan pagi hari ini, 1 jam saja, maka lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadisnya sahih. Tapi kalau orang di kampung perintis, rumah saya di Gang PLN itu Bu, depan Pengadilan Tinggi Agama, Kelurahan Gedung Pakuan tuh, masuk pas depan situ. Tetangga kita ini memang. Sama Ustadz Samsuri juga teman. Di tetangga saya hebat orang-orangnya, jamaahnya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya lebih memilih sholat sunnah 1000 rakaat di rumah masing-masing. Dalam arti tidak mau sholat berjamaah. Masya Allah, ini kalau makanya ini dipegang betul. Makanya kan sampai ada hadis Bapak Ibu sekalian, kalau orang tuh sampai kesiangan nggak sholat subuh, mohon maaf, telinganya itu udah dikencingin sama setan. Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah. Nah, hadis inilah yang perlu kita pegang setiap saat, walaupun ngantuk, walaupun capek, ya. Tapi kalau kita selama masih ada kesempatan untuk hadir, hadirlah. Untuk hadir di majelis ilmu. Jadi bayangkan Allah lagi ngasih tawaran lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini pengajiannya sampai jam berapa Bapak? MC? Jam 8. Oh jam 8, alhamdulillah. Tadinya saya mau sampai jam 12, disiapin makan siang sekalian. Tapi prinsipnya begini, orang yang berjamaah sholat subuh
kemudian dia duduk berzikir, apalagi di masjid, Bapak Ibu yang belum niat iktikaf sembari diniatkan iktikaf, sampai datang waktu suruk. Waktu suruk itu waktu keluar matahari, terbit matahari, berarti 1 jam 15 menit. Kalau waktu subuhnya tadi itu jam 4.46 kalau tidak salah, berarti nanti jam 6 lewat 1 menit pengajiannya selesai, enggak jadi sampai jam 12. Takut panitianya repot nyiapin makan siang segala macam. Jadi cukuplah 1 jam 15 menit, dan itu sudah memenuhi mungkin kriteria kata Rasulullah duduknya orang yang hadir di majelis ilmu. 1 jam itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Keterangan waktu mertua guru saya Kiai Haji Muhammad Sholeh Utsman dan di pesantren saya ngaji, walaupun duduknya itu ngantuk, walaupun nggak menulis 1 huruf, ini malah pengajiannya baru mulai, kuehnya sudah dikasih, santapan rohaninya, santapan jasmaninya lengkap pokoknya. Apa itu? Apa itu? Oh, ya alhamdulillah. Iya, jadi masya Allah, walaupun nggak nulis 1 huruf, ya, walaupun ngantuk, kalau lagi riungan hajatan berkatnya keluar, tahlilan ikut keluar, ikut dapat berkat. Begitu nanti Bapak Ibu keluar dari masjid ini, maka lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Dan yang duduk setelah sholat subuh, dzikir, baca Quran, sampai waktu suruk, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah isyraq, maka mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Kalau memang nggak bisa setiap hari, ya mungkin pas hari libur, hari Ahad atau hari apa, yang masih belum pensiun, yang masih dinas, disempatkan. Baru jamaahnya sholat isya sama dengan sholat tahajud setengah malam. Jamaah sholat subuh sama dengan sholat tahajud sepanjang malam. Masya Allah. Ya. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seluruh isinya. Makanya pada hakikatnya orang yang paling kaya bukan miliarder, bukan triliunernya, bukan. Tetapi orang yang mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, atau ada yang bilang sholat sunnah fajar, supaya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Bacanya kalau memang bisa, rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taro. Nama suratnya apa itu? Al-Insyirah sama dengan Al-Fil kalau nggak salah. Tapi kalau saya nyebutkan mungkin Al-Insyirah, surat apa sih itu Pak Ustadz? Al-Insyirah itu Alam Nasroh. Jadi 2 alam, Alam Nasroh sama Alam Taro. Insya Allah akan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan pada hari itu sampai nanti berikutnya, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Di dunia dan seluruh isinya masih lebih baik orang yang mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ini pengantarnya agak panjang, nanti insya Allah ada tanya jawab. Yang berikutnya, kami menghimbau, mengajak, kalau seandainya memang belum, usahakan Bapak Ibu melaksanakan sedekah subuh. Apa itu maksudnya sedekah subuh? Sedekah sedekah di waktu pagi hari. Kenapa sebabnya? Karena setiap datang waktu subuh, ya kira-kira sampai sebelum jam 10 lah, masih waktu pagi, ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Ingat Bapak Ibu, doanya malaikat pasti dikabul, karena malaikat gak punya dosa.
Doa yang terkabul lagi, doanya orang tua kepada anaknya, terutama ibu, dan doa anak kepada kedua orang tuanya. Nah, dua malaikat yang berdoa itu, satu doanya malaikat itu bagus. Ingat sekali lagi, doanya malaikat pasti terkabul karena malaikat tidak punya dosa. Doanya malaikat yang kedua yang jelek. Doanya malaikat yang pertama mendoakan kepada orang yang mau sedekah subuh. Cuman Bapak Ibu jangan khawatir, tidak ada ketentuan nominalnya harus berapa. Kalau saya katakan lagi ngajar, memang Pak Ustadz sedekahnya berapa saat subuh? Saya baru bisa setelah sholat subuh baru bisa sedekah Rp5.000. Tapi ini tidak ada ketentuan. Karena Bapak Ibu survei membuktikan di media sosial sudah beredar. Ketika uang 100.000 kita bawa ke mall, bukan zakat mal, kita bawa ke pasar. Alhamdulillah karena setiap hari saya ke pasar dan istri wanita karir, itu duit 100.000 itu terlalu kecil dan tidak dapat 1% belanjaan kita nggak punya. Tapi begitu uang 100.000 itu kita hadapkan di kotak amal, gede amat ya, 100.000 ini mau masuk di kotak amal. Setiap saya ngajar saya tanya kepada jamaah, kalau di kotak amal itu di kantong ada duit 100.000, 50.000-an, 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an, 2.000-an. Yang paling banyak masuk kotak amal yang berapaan kira-kira Ibu? 10.000. Berapa Bu? Wah, ibunya terlalu jujur, alhamdulillah. Ini jawaban yang lain dari yang lain selama saya ngajar. Saya ngisi sus 1 juga urusan pengantin itu bilang, yang paling banyak masuk Pak Ustadz, kata takmirnya, 2.000-an Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya kan, kalau sedekahnya cuma seminggu sekali setiap hari Jumat, cuma 10.000 atau setiap pengajian ibu masih kurang Bu. Berarti seharinya belum nyampe 2.000. Nah ini maksudnya. Jadi kata malaikat setiap pagi ada orang yang bersedekah subuh, Allahumma a'tini mumtiqo kholafa, ya Allah gantilah dengan yang lebih banyak orang yang mau sedekah pada pagi hari ini. Kata malaikatnya amin. Mudah-mudahan nggak pada kena stroke, nggak pada kena terjerat pinjol, judi online, anaknya nggak kena narkoba, suaminya nggak pada nikah lagi, istrinya nggak pada selingkuh. Kata malaikatnya amin. Orang yang mau sedekah di waktu itu kira-kira doanya terbaiknya malaikat di antaranya. Mudah-mudahan utangnya segera pada lunas. Kata malaikatnya amin. Orang yang mau sedekah. Nah bahayanya orang yang nggak mau sedekah pada waktu pagi hari, malaikat yang kedua wa mumsikatalah, ya Allah, orang yang nggak mau sedekah pada pagi hari ini mudah-mudahan pada kena stroke, pada kejirat pinjol, pada kejirat judi online. Tadi kan sekarang di kembali Pak Nabi itu merupakan racun. Konon kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Dan saya melihat di media sosial nggak bakal bandar judinya itu bangkrut karena memang sudah diatur. Jadi dikasih menang sekali, 2 kali, 3 kali, orang itu penasaran. Intinya seperti itu. Ya, kalau pola rumah irama sudah jelas. Jadi uang yang sedikit lebih baik disedekahkan. Yang kaya aja bisa miskin, apalagi yang miskin. Nah itu maksudnya. Jadi jangan sampai nggak sedekah. Alhamdulillah kalau saya cerita di kampung saya, mohon maaf ini, ya sebelum ada sedekah subuh itu setiap bulan mohon maaf ditarik iuran PRK sama untuk bayar listrik, musola dan air 10.000 per kepala keluarga. Itu aja pelontok-pelontokan dan duit 1 juta nggak masuk untuk pembayaran pemakaman, administrasi dan segala macam. Alhamdulillah akhirnya saya usulkan, barangkali nanti kalau memang perlu bisa diterapkan di mana. Saya terapkan akhirnya bahasanya bukan iuran tapi sedekah subuh. Terambillah inisiatif, akhirnya setiap rumah dikasih kotak, dikasih kunci, kuncinya yang megang pengurus. Jadi setiap tanggal 1 kotak itu dibuka, diambil,
dihitung nanti masing-masing kepala keluarganya. Rumah Haji Prato dapat 150.000, rumah Ustadz Samsuri dapat 200 misalnya. Tapi itu enggak diumumkan di forum. Kalau kita pengen tahu aja, karena mungkin privasi lah bahasanya. Alhamdulillah. Bulan pertama, bulan kedua dapat masuk 6 juta, 5 juta, 3 juta yang enggak tentu, tapi masih di atas 2 juta, 3 juta setiap bulannya sekali. Nah itu mengharapkan doanya malaikat. Makanya penting bagi yang belum, usahakan mulai besok jangan sampai nggak sedekah subuh. Kalau ibu-ibu yang suaminya rajin ke masjid ke musola, disiapkan. Ya mohon maaf kira-kira recehan aja. Uang pembelian dari pasar bu. Kalau yang bapaknya merokok, mohon maaf, bukan nggak boleh rokok. Walaupun saya nggak rokok, itu Surya kalau nggak salah sekarang kalau beli eceran satu batang sudah di atas 2.000. Berarti yang rokok Surya sedekahnya ya jangan sampai kurang dari 2.000. Padahal sehari berapa batang rokoknya? Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi intinya besarnya tidak dibahas, tetapi yang terpenting adalah sedekahnya. Mau gopek, mau 1.000 silakan. Teknisnya misalnya suatu saat kesiangan atau sudah nggak ada suami, dikumpulkan dulu. Yang penting sudah habis sholat subuh disisihkan. 1.000, 2.000 nanti sudah dapat, mohon maaf mungkin 300.000, 500.000. Ada anak yatim di sekitaran rumah, ada janda yang membutuhkan, ada masjid mushola yang baru dibangun, silahkan mungkin setelah berapa bulan dikumpulkan baru dikasihkan. Itu teknisnya terserah masing-masing. Cuman intinya jangan sampai nggak sedekah. Bapak, Ibu jamaah sekalian, masuk ke materi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Susah dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabil karim wa nafa'ana bima rumihi fi dunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shaumi utawi puasa yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling utama ba'da Ramadana, setelah puasa bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu puasa pada bulan Muharram. Rawahul Muslim, hadisnya sahih. Jadi puasa sunnah yang paling utama adalah puasa bulan Muharram. Ini juga perlu kami jelaskan. Kalau orang Jawa, saya di Blora, Semarang, Jawa Tengah, itu bulan Muharram banyak yang nggak tahu. Taunya bulan Syuro. Dan secara umum kita lebih paham, lebih hafal anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, nama-nama bulan Masehi daripada nama-nama bulan Hijriyah. Januari, Februari sampai Desember insyaallah nggak ada yang nggak hafal. Tapi begitu ditanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, belum tentu hafal. Nah, ya sebenarnya nggak ada masalah, maksud saya paling tidak kita paham. Nama bulannya mah bulan Muharram. Jadi pemahaman kita mungkin Bapak Ibu sekalian selama ini, kita dikiranya mulai awal tahunnya itu Januarinya Masehi itu bulan Syawal, bukan. Tetapi mulai tahunnya dihitungnya adalah bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Makanya namanya tahun baru Hijriyah atau tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi 1 Januari dengan hiruk pikuknya. Dan bulan Muharram, nah kenapa lebih banyak dinamakan bulan Syuro? Aslinya bahasa Arabnya adalah Asyaratun, 10. Cuman orang Jawa susah, keserimpet, gelibet ngomongnya, mau bulan Asyaratun kayaknya sudah diambil belakangnya aja Asyuro.
Jadi bulan Syuro. Kenapa? Tanggal 10-nya. Karena banyak peristiwa yang terjadi nanti yang akan saya ungkapkan lebih banyak terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram walaupun kurun waktunya berbeda. Namanya dinamakan bulan Syuro. Jadi jangan sampai Bapak Ibu taunya bulan Syuro, bulan Muharram nggak ngerti. Nanti sampai rumah berantem sama tetangganya. Ini sekarang bulan Syuro, bukan bulan Muharram. Ya Muharram itu ya Syuro itu, maksudnya begitu. Jadi jangan sampai kita mungkin nggak paham ataupun tidak paham. Dan bulan Syuro, bulan Muharram, jadi ikutkan sayanya. Bulan Muharram termasuk 4 bulan haram. Maksudnya kalau zaman Rasulullah itu bulan yang dimuliakan, bulan yang tidak boleh berperang. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah jangan-jangan juga banyak yang nggak paham. Itu mah lebaran haji itu mah, bukan Dzulhijjah. Ya itu maksudnya bulan haji. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah yang disebut dalam Quran minha arba'atum hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Nah kata Rasulullah, afdhalus shaumi ba'da Ramadan ya Rumahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Asyura." Shaumu yaumi Asyura utawi puasa bulan Asyura, maksudnya tanggal 10, yukaffiru, dapat mengampunkan, dapat menghapuskan sanatan, dosa-dosa 1 tahun madiatan yang telah lewat. Pas pengajiannya, karena insya Allah kalau bulan Hijriah itu dihitungnya setelah masuk sholat asar, berarti sudah masuk tanggal 1. Kalau Masehi dihitungnya jam 12.00 tengah malam. Itu bedanya. Jadi nanti berarti artinya begitu masuk sholat asar, insya Allah tahun ini sudah masuk 1 Muharram, 1 Syuro. Ya. Nah sebelum masuk ke situ, usahakan Bapak Ibu yang badannya sehat, nanti tanggal 10 Muharram, 10 Syuro jangan sampai nggak puasa. Allah lagi obral pahala, puasa 1 hari dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat. Kalau kemarin puasa Arafah, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Nah, ini jangan sampai enggak. Yang kemarin puasa Ramadan diikuti dengan puasa sunnah bulan Syawal 6 hari, maka sama dengan puasa 12 bulan, puasa sepanjang tahun. Penafsirannya, semua amal minimal dilipat gandakan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Semua amal kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan kecuali sedekah. Dalam surat Al-Baqarah sampai dilipat gandakan 700 kali lipat sampai bertambah lebih banyak lagi. Nggak akan berkurang orang yang bersedekah. Nah, tinggal dihitung, insya Allah tanggal 10-nya besok Ahad. Nah ini kita juga harus paham. Taunya harinya Minggu, tahu Ahad nggak ngerti. Jadi sudah banyak istilah-istilah asing yang mungkin sudah anak cucu kita juga, karena di kalendernya diciptakan memang seperti itu. Jadi kalau kalender kan disitunya Minggu, dengan sampai bukan Ahad, ini hari Minggu. Nah itu juga kita mungkin harus membiasakan. Kalau berbiasa, besok hari apa ini? Oh 1 Muharramnya bertepatan dengan Sabtu malam Ahad. Nah jadi familiar. Sebenarnya sih kalau yang udah terbiasa enak, karena perbedaannya jauh. Maksudnya jauh gimana Ustaz? Antara Tuhan dengan Allah itu juga sebenarnya jauh banget. Kenapa sebabnya? Karena orang Kristen, orang Katolik juga punya Tuhan, bukan Allah, tapi dia nyebutnya Allah, Tuhan Allah. Kalau Tuhan
Tuh Allah itu kalau bahasa Jawa bisa jadi kata sepele. Allah cuman gitu aja gitu kalau bahasa Jawa ini. Nah, kemudian Tuhan yang secara umum itu beda. Tuhan itu banyak, Allah itu satu. Kok begitu Ustaz? Iya, coba aja kalau nggak percaya. Ahli tarekat atau ibu bapak nanti pulang dari sini suruh dengerin anaknya atau suaminya, ibu bapak ngucapin Allah, Allah, Allah. Mau secepat apa, tetap bunyinya Allah. Tapi begitu bapak ibu mengucapkan Tuhan, 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 insya Allah nanti kalau diucapkan cepat jadinya bukan Tuhan, tapi jadi hantu, hantu, hantu. Nuh. Subhanallah. Makanya kalimat Allahnya ini subhanallah, jadi nggak bisa. Cara pengucapannya juga beda. Kalau orang Kristen Katolik Allah, kalau orang Islam tetap Allah. Nah, kembali kepada materi, puasa tanggal 10 bulan Muharram dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat. 1 tahun yang telah lewat. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, walaupun mungkin hadisnya agak dhaif, Abu Lais Samarqandi mengatakan dari riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa pada hari Asyura, maksudnya 10 Muharram, insya Allah bertepatan dengan hari Selasa. Sebentar, tinggal lihat tanggalnya dulu. Hari Selasa tanggal 16 Juli. Karena besok tanggal 7 kan, di situ insya Allah 10-nya nanti hari Selasa tanggal 16 Juli. Mudah-mudahan nggak salah. Barang siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, 10 Syura, maka Allah akan memberikan pahala 10.000 pahala malaikat, 10.000 pahala orang yang ibadah haji dan umroh, 10.000 pahala syuhada perang, dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak rambut yang diusap. Makanya ada istilah lebaran anak yatim. Yang perlu kami sampaikan, kalau Bapak Ibu melihat di media sosial, biasanya sudah anti, hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Cuman pada prinsipnya, walaupun hadis itu dhaif, lemah, tetapi kalau untuk penyemangat ibadah, ahli sunnah wal jamaah termasuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu tidak pernah mempermasalahkan. Takutnya ribut aja, puasa mah enggak itu. Jadi kalau sudah puasa, insya Allah ya sudah sesuai dengan tuntunan. Cuman ngajinya Bapak Ibu jangan ngantuk. Kalau ada istilah lebaran anak yatim, kata Ustadz hadisnya bunyinya disuruh ngusap kepala anak yatim. Akhirnya anak yatimnya diundang, dikumpulin semua, digosok-gosok rambutnya sampai berondolin, dikasih amplop enggak, disantunin enggak. Nah ini yang neraka yang enggak boleh. Ya. Jadi ngajinya jangan ngantuk Bapak Ibu. Kata hadisnya bunyinya gitu kata Ustadz, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim maka akan diampuni, diangkat derajatnya sebanyak rambut yang diusap. Nah, pengertiannya adalah disantuni. Kenapa? Kata Rasulullah, ana wa kafil yatim kal yatim. Rasulullah sampai menunjukkan 2 jarinya. Maksudnya saya Rasulullah dan orang yang menyantuni anak yatim, menanggung, memberikan santunan, nanti di surganya seperti 2 jari. Ini Rasulullah, ini orang tersebut, jari yang keduanya. Artinya satu villa, satu surga nanti bersama Rasulullah. Makanya yaitu tadi ada istilah lebaran anak yatim, walaupun setahun sekali kita bisa menyantuni mungkin, tapi dengan harapan barokahnya sedekah itu mudah-mudahan Allah nanti mengumpulkan kita yang memberikan santunan anak yatim, entah di bulan syuronya, di Muharramnya, atau di luar bulan itu, nanti barokahnya kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah 1 jam Bapak Ibu. Jadi sudah dapat sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Dan langsung barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Oleh-oleh untuk ibu-ibu dicatat Bu, direkam. Ini tiket masuk surga untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya saya belum ketemu hadisnya. Kata Rasulullah, idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan, 1 Bu,
masuk surganya disuruh milih mau lewat pintu mana ibu masuk. Nah, suaminya yang ngaji, nanti yang ibunya nggak datang bisa dijadikan oleh-oleh. Ketika seorang wanita, seorang perempuan pertama sudah melakukan sholat 5 waktu, makanya kalau dibahas jadi lebar nih sholat ini. Yang punya hutang sholat dibayar, diqodho. Jangan ikut ustadz, ustadzah yang ada di televisi. Akhirnya ngasih materi, ngasih fatwa, sholat yang pernah kita tinggalkan tidak perlu diqodho lagi karena Allah Maha Pengampun. Cukup dengan sholat taubat dan istighfar yang banyak. Enggak berdasar. Karena ada hadisnya Rasulullah, idza tarakas sholat falyusallu idza dzakaraha. Ada hadisnya dari riwayat Anas, apabila kita lupa, entah bisa ketidur, entah karena sibuk pekerjaan dan lain sebagainya, maka segera sholat di waktu ingat. Ini dasar hadis yang mengharuskan bahwa sholat 5 waktu yang pernah ditinggal harus segera diqodho. Karena apa sebabnya? Karena man taraka sholata muta'ammidan, kalau kita sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu misalnya nggak sholat subuh, ditulis namanya di pintu surga, Fulan bin Fulan, udah daftar dia masuk neraka. Tapi dihapuskan dengan apa? Yaitu dengan mengqodho. Insya Allah nanti namanya dihapus lagi, di-delete kata orang sekolah. Yang kedua, wasoma syahroha, puasa bulan Ramadan. Yang kedua Bu, syaratnya masuk surga lewat pintu yang dipilih. Makanya yang masih punya hutang puasa Ramadan, yang belum menopause, yang sakit, yang menyusui, yang lagi hamil muda masih punya hutang, jangan nunggu tarsuk, nanti ketemu datang bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian wahasunat farjaha, menjaga kehormatannya. Bahasa sekarang mungkin yang trennya, tidak selingkuh. Ya. Kemudian wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Batasan taat adalah la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan harus diikuti sesuatu yang maksiat. Misalnya istrinya bilang, bapak kan di kantor kan bendahara, masa nggak bisa korupsi sedikit-sedikit? Nah itu wajib nggak taat kalau misalnya perintahnya seperti itu. Nah, jadi selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka wajib taat sama suami. Dan tentunya yang sudah punya rezeki, yaitu hajjoha, yang orang yang sudah mampu untuk pergi haji dan umroh, pergi haji dan umroh. Cuman prinsipnya tadi 4. Untuk seorang perempuan yang masuk surga lewat pintu yang dipilih, sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya. Kalau 4 hal ibu sudah laksanakan, insya Allah nanti masuk surganya lewat pintu mana yang ibu pilih. Cuman mungkin ibu-ibu banyak terkendala di qodho sholat, di qodho puasanya. Makanya jangan disepelekan, terutama sholat ini. Yang repot kalau preman sudah umur 60 tahun baru insaf, qodho 60 tahun itu kira-kira copok apa enggak itu Bu? Ya semampunya lah, masalah kira-kira bisa selesai apa enggak, yang penting diqodho. Makanya sampai ada hukum orang yang masih punya hutang sholat haram, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya. Itu ada ustadz ataupun pendapat ulama yang mengatakan nggak boleh, qodho aja dulu. Kenapa sebabnya? Karena qodho sholat hukumnya wajib, sunnah mah hukumnya ya sunnah gitu maksudnya. Jadi jangan sampai yang wajib meninggalkan yang sunnah. Otomatis ya kalaupun diqodho, insya Allah tetap dapat pahala sholat sunnahnya. Tapi kalau hanya sholat sunnahnya, insya Allah dia nggak dapat pahala atau qodho sholat 5 waktunya. Sebelum ke pertanyaan, kami menghimbau juga bapak-bapak yang sudah punya sorban, mohon maaf, kalau sholat jangan ditaruh di lantai, dipakai. Karena dalam kitab Tanggul Qaulin, kitabnya kitab kuning ini, sholat sunnah 2 rakaat menggunakan sorban pahalanya lebih banyak 70 kali.
Tapi Ustadz malu, Ustadz nggak bisa ngaji, guys. Saya bukan Ustadz. Nggak usah dibahas. Nanti kalau tanya hadisnya suruh ke rumah, atau sekarang saya bukakan kitabnya suruh baca. Kalau nggak bisa baca ya ngikut aja. Jadi sorban mah bukan punya Ustadz, bukan orang yang nggak bisa ngaji, bukan. Pokoknya kalau sholat sunnah 2 rakaat pakai sorban, pahalanya 70 kali terus, 60 sampai 70 kali. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita nggak paham bahwa sorban mohon maaf ditaruh untuk tempat sujud, jangan. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan pakai tali rafia nggak apa-apa kalau nggak punya sorban. Padahal harganya 25.000, taruhlah itu 3 tahun insya Allah nggak habis. Nah itu maksudnya begitu. Jadi nanti jamaahnya suatu saat saya ngisi lagi, bapak-bapaknya alhamdulillah insya Allah sudah pada pakai sorban semua. Kalau ditanya orang, saya bukan ustadz, saya nggak bisa ngaji, kata Rasulullah pahalanya lebih banyak, 60 sampai 70 kali. Saya kebetulan bawa kayu araknya, bawa yang kecil karena buru-buru. Kayu arak, kayu siwak. Ini sebelum sholat, sebelum ngaji, ini menguatkan hafalan. Pahalanya juga sama. Orang sholat sunnah 2 rakaat pakai kayu arak, kayu siwak, maka pahalanya 60 sampai 70 kali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan. Satu lagi takut lupa, para ulama memberikan tuntunan. Jadi karena tanggal 1-nya insya Allah nanti malam, tahun ini 1446 Hijriah, maka para ulama memberikan tuntunan setelah sholat asar, usahakan Bapak Ibu baca doa akhir tahun di Majmu' Syarif atau nanya Mbah Google, doa awal tahun, doa akhir tahun, langsung celing dipencet nanti ketemu. Mbah Google-nya pinter rupanya, santri juga rupanya. Ditanya langsung keluar nanti. Kalau di Majmu' Syarif itu yang buku Yasin yang ada surat-surat pendek yang sering kadang-kadang untuk buah tangan yang 7 hari 40 hari atau makhol itu ada di situ, atau kalau enggak nanya Mbah Google lah, ada di situ doa awal tahun. Doa akhir tahunnya dibaca setelah sholat asar di hari terakhir. Berarti nanti sore insya Allah setelah sholat asar baca doa akhir tahun. Setelah sholat maghrib baca doa awal tahun. Jangan kebalik. Setelah sholat asar doa akhir tahun yang dibaca, setelah sholat maghrib baca doa awal tahun. Jadi jangan sampai kebalik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang mau kuehnya, minumnya yang masih ada dipersilahkan. Mohon maaf nanti takmirnya Pak Ustadz nggak diminum-minum. Alhamdulillah saya puasa sudah hampir 7 tahun setiap hari kecuali hal yang terlarang. Jadi lebih sehat puasa setiap hari. Nanti ada yang nanya dasarnya apa itu Ustadz puasa setiap hari? Ya ada juga nanti hadisnya. Guru Abu Ya'la Mufasir itu sudah 80 tahun puasa setiap hari juga kecuali hari-hari yang terlarang aja. Itu nggak biasa makan siang.